warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Munawar dengan NIM 211030041. Sini saya akan membacakan materi terkait evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah sebuah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk menilai sejauh mana kurikulum yang diterapkan di suatu institusi pendidikan berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada tujuan-tujuan dari evaluasi kurikulum, yaitu antara lain yang pertama meningkatkan efektivitas kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum membantu meningkatkan efektivitas kurikulum dengan menilai sejauh mana kurikulum dapat memenuhi kebutuhan siswa dan memberikan pengalaman pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua yaitu menentukan keberhasilan kurikulum. Evaluasi kurikulum membantu menentukan sejauh mana kurikulum telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan kebutuhan perubahan. Evaluasi kurikulum membantu menentukan kebutuhan perubahan dan penyesuaian pada kurikulum yang diterapkan di suatu institusi pendidikan. Kemudian ada langkah-langkah dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu penetapan tujuan evaluasi. Langkah pertama adalah dalam evaluasi kurikulum adalah menetapkan tujuan evaluasi yang jelas dan spesifik, serta seperti mengevaluasi efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran atau menentukan kebutuhan perubahan pada kurikulum yang diterapkan. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penilaian seperti tes, tugas, observasi kelas, wawancara, dan angket. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, analisis data. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data dilakukan untuk menentukan sejauh mana kurikulum telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum, dan menentukan kebutuhan perubahan pada kurikulum. Interpretasi data. Yang keempat yaitu interpretasi data. Setelah data dianalisis, data yang diperoleh harus diinterpretasikan dengan benar. Interpretasi data harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak, sehingga hasil evaluasi kurikulum dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, yang kelima yaitu pengambilan keputusan. Setelah data diinterpretasikan, langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada evaluasi yang telah dilakukan, sehingga dapat memperbaiki kurikulum yang diterapkan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keenam yaitu pelaksanaan perubahan. Setelah keputusan diambil, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan perubahan pada kurikulum yang diterapkan. Perubahan harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis, sehingga dapat memperbaiki kelemahan kurikulum dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, yang ketujuh yaitu evaluasi ulang. Setelah perubahan dilakukan, langkah terakhir adalah evaluasi ulang. Evaluasi ulang dilakukan untuk menilai efektivitas perubahan yang telah dilakukan pada kurikulum dan mengevaluasi kembali tujuan evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Srilani dengan NIM 211030040. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang monitoring. Yang pertama ada pengertian monitoring. Monitoring atau pemantauan merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum tersebut telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Monitoring dalam konteks kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan dan analisis informasi secara teratur. Kegiatan ini dilakukan secara internal untuk menilai apakah kurikulum yang telah disusun sudah digunakan dan dilaksanakan dan apakah output yang telah dihasilkan sesuai dengan rencana. Kemudian ada tujuan monitoring. Pertama, mengkaji apakah pelaksanaan kurikulum di lapangan telah sesuai rencana. Kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi kurikulum di lapangan.
Ketiga, melakukan penelitian pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, mengetahui keterkaitan antara kegiatan kurikulum dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Dan yang terakhir, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang selalu berubah tanpa menyimpang dari tujuan. Kemudian ada cara pelaksanaan monitoring. Yang pertama, pemantauan langsung. Pemantauan langsung adalah pemantauan yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi proyek. Dengan cara demikian, petugas monitoring dapat secara bebas mengumpulkan informasi yang diperlukan. Dan yang kedua itu, pemantauan tidak langsung. Cara ini menghendaki petugas monitoring tidak perlu turun lapangan ke lokasi, tetapi penggalian data dilakukan dengan cara mengirim seperangkat daftar isian untuk diisi oleh orang lain di lokasi penelitian. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.